Halo semuanya, film serial One Piece episode ke-7 sudah tayang. Episode kali ini lebih menceritakan tentang kisah Nami semasa kecil dan alasan kenapa Nami menjadi anggota bajak laut Arlong. Apa tujuan Nami sebenarnya? Mari kita tonton ringkasan film episode ke-7. Teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe, like dan share channel ini, semoga channel ini bisa terus berkembang. Sekarang mari kita tonton sama-sama serial One Piece. Sekarang ini mereka sedang mencari keberadaan Nami, Bagi yang menunjukkan arahnya menuju Kepulauan Konomi. Zoro yang melihat tingkah Bagi, langsung membawa kepalanya untuk dibuang ke laut. Bagi berkata kalau kalian menginginkan petanya sedangkan aku membutuhkan tubuhku. Apa jaminannya kalau itu bukan jebakan? Tanya Zoro. Sesama bajak laut harus menepati janji, ucap Bagi, lalu Zoro membawa kepalanya dan dimasukkan ke dalam tong. Sedangkan Luffy dan Sanji sedang memancing ikan, Sanji berkata kalau Nami gadis berbakat tak mungkin sengaja mendukung Arlong, Nami harus diselamatkan. Tapi Zoro berkata kalau Nami mempunyai tato dan dia memilih pergi, lebih baik kau bahas menu makanan saja, jangan sok tahu soal Nami, mereka berdua berdebat. Nami punya alasan, apapun pilihan Nami, aku ingin mendengarnya langsung, ucap Luffy, Usopp berteriak ada daratan. Di markas besar Arlong, Nami sedang bermain kartu dengan yang lain, anak buah Arlong menyuruh Nami menemui Arlong. Di sebuah ruangan, Nami melihat sebuah peta mengingatkan dia saat kecil, Nami mencuri sebuah buku peta dan ibu angkatnya bertanya dari mana buku itu. Nami menjawab mengambilnya dari toko, saat berdebat masalah buku, Nami marah karena hidup miskin, harus pakai baju bekas Nojiko, kalian bukan keluargaku, kau juga bukan ibuku, lalu Nami ditampar. Kemudian Nami pergi. Lalu ibunya menemui Nami dan bercerita, saat menemukanmu dan Nojiko, saat perang menghadapi bajak laut Oikot, di misi terakhir aku terluka dan kelaparan, kukira akan mati, tapi saat melihat kalian berdua, aku harus bertahan, agar bisa merawat kalian. Arlong datang dan memuji Nami, karena dia, kita semua tahu lokasi pangkalan marinir dan markas bajak laut, kau itu anggota yang berguna, Nami. Kau pergi lama sekali, kupikir kau takkan kembali. Nami berkata, aku pasti kembali karena kita punya kesepakatan. Aku selalu menepati janjiku, ucap Arlong lalu meminta peta Grand Line. Saat Grand Line ditemukan, manusia ikan akan menguasai East Blue dan lautan lainnya, dan kau akan mendapatkan kedudukan istimewa di kerajaanku nanti. Sekarang aku punya tugas lain untukmu, datang ke desa Koko dan tagih upetinya, ucap Arlong. Nami berkata utus saja Kurobi atau Chu, kau tahu aku tak diterima di sana. Arlong menolak karena tugas ini butuh campur tangan manusia, lalu dia pergi. Garp dan yang lain sampai di Barati, dan Zeff menemuinya. Kedatangan Garp ingin menanyakan di mana Luffy, tapi Zeff tak dapat membantu dengan alasan tak ingat setiap tamu yang datang, dan menawarkan makanan yang ada di restorannya dengan gratis. Luffy dan yang lain sudah sampai di desa Koko dan melihat kondisi desa yang sudah berantakan, dan ini pasti ulah Arlong. Bagi berkata itu sudah pasti ulah ikan jahat, lebih baik kalian jangan buang waktu dan cari tubuhku. Mereka melihat para penduduk mengumpulkan uang untuk disetor ke bajak laut, lalu melihat Nami datang untuk mengambil uangnya. Nojiko yang melihat Nami datang, langsung membuang ludah di depannya dia lalu pergi. Nami mengingat kejadian lalu di mana bajak laut Arlong datang memporak-porandakan kampungnya saat mengembalikan buku yang dia curi. Banyak penduduk yang dibunuh dan menghancurkan tempat tinggal mereka. Lalu memberikan uangnya kepada Nami, kita sudah tidak ada pemasukan lagi. Nami menemui Luffy dan berkata sedang apa kalian di sini? Arlong ingin petanya dan aku menjebakmu agar dapat mencuri petamu, salahmu percaya padaku. Sejak awal aku bukan anggota kelompok konyolmu, lebih baik kalian pergi dari sini, aku tak sudi melihat kalian lagi, kemudian Nami pergi. Sanji berpikir ada yang tak beres, lalu Luffy menemui pria seragam tadi untuk menanyakan Nojiko. Aku bajak laut Monkey D. Luffy dan akan memburu kepala Arlong, tapi pria itu berkata kalau dia sudah melihat banyak pria jauh lebih besar dari kalian dan pergi ke Arlong Park, tapi tak satupun dari mereka terlihat lagi. Aku ingin bicara dengan wanita itu, ucap Luffy, lalu pria itu menunjukkan tempat tinggalnya, tapi setelah itu kalian harus pergi dari desaku. Saat sampai di depan rumahnya, Nojiko menodongkan senjata ke mereka, Luffy mengatakan kalau kita ada kesamaan soal Nami.
Nami kru kami dan juga teman kami. Nojiko mengatakan kalau adiknya tak punya teman, Nami itu pencuri tak berperasaan, dia menguras harta benda dan pergi tanpa ada penyesalan, sekarang nyahlah dari tanahku. Lalu Sanji menawarkan untuk makan, anggap sebagai barter atas waktu dan informasimu. Usopp mengatakan kalau masakan dia paling enak di East Blue, lalu Nojiko mengizinkan mereka masuk. Garp sedang menyantap stik, lalu Zeff datang dengan membawa anggur pilihan. Garp menanyakan kembali keberadaan Luffy. Aku tahu dia sempat kemari, tapi Zeff sengaja mengalihkan pembicaraan. Sudah lama tak jumpa dengan orang dari era lama, meski kita berseberangan, kini generasi baru mulai berjaya, ini era mereka, ucap Zeff. Jangan ngawur, mereka hanya bocah serampangan, kata Garp, lalu Zeff menuangkan anggur kepadanya. Di tempat Arlong, sedang mengadakan pesta, Nami membawa upeti dari desa dan memberikan kepada Arlong, dan ingin membicarakan soal desa Koko. Arlong mengatakan besok saja, lagi pula desanya tak akan kemana-mana, asal membayar upetinya penuh, lalu beberapa anggota marinir datang untuk meminta bayaran atas perbuatan mereka kepada desa Gosa, jadi Arlong harus memberikan uang sebagai tutup mulut. Arlong memberikan uang kepadanya tetapi mereka meminta 2 kali lipat karena semakin sulit menutup aksi mereka. Arlong mengajak ke tempat lain, ini sedang ada pesta, dan meminta Nami ikut juga. Saat ini Nojiko sedang menikmati makanan yang dibuat Sanji, ini makanan paling lezat yang pernah dimakan. Sanji akan memberikan makanannya lagi, tapi kami ingin tahu soal Nami, lalu Nojiko menceritakannya. Saat itu, ibunya dan Nami berlari dan menyuruh kami berdua bersembunyi, jangan keluar apapun yang terjadi. Tidak lama bajak laut itu datang dan meminta bayaran 100.000 beri per orang, setelah memberikan uangnya. Bajak laut itu melihat kalau di meja makan ada 3 piring, lalu menanyakan ada berapa orang yang tinggal. Ibunya berkata memiliki 2 putri, bajak laut meminta bayaran per kepala 50.000 beri, ibuku sudah tak punya uang lagi. Ibu kami meminta bayaran tadi sebagai upeti kami berdua, ibu berkata kalau kami pantas hidup bahagia dan meminta maaf karena belum bisa memberikan yang terbaik, lalu bajak laut itu menembak ibu kami. Nami jadi anak buah bajak laut yang membunuh ibu kalian, tanya Usopp. Luffy tampak kesal dan keluar disusul Zoro. Di atas rumah, Luffy berkata kalau Nami waktu itu masih kecil, ingat Nami sudah mengusirmu, dan bagaimana kau yakin dia tak loyal pada Arlong, tanya Zoro. Luffy berkata pada Zoro kalau kau juga mengusirku, dan aku juga yakin padamu dan Usopp, aku tahu Nami baik dan Nami juga harus tahu itu. Arlong bertanya, berapa banyak uang yang diminta untuk tutup mulut? 10.000 beri atau 20.000. Kapten Marinir mengatakan kalau sekarang tidak mudah untuk mengalihkan patroli dari wilayahmu, karena aksimu semakin gencar, akan bahaya jika sampai diketahui oleh markas besar Marinir Angkatan Laut. Arlong menyediakan uang kepada mereka dan mengatakan mungkin karena aku manusia ikan, jadi kalian pikir kami kaum rendahan sehingga kalian bisa memperbudak kaum kami. Dengan ketakutan, Kapten mengembalikan sebagian uang yang sudah diambil lalu pergi. Lalu Nami bertanya bagaimana kesepakatan kita, aku sudah menyiapkan uangnya, 100 juta beri, jadi kau siap penuhi janji atau tidak? Arlong menyuruh membawa uangnya saat fajar dan urusan kita selesai, lalu Nami pergi. Tapi Arlong menyuruh anak buahnya memanggil kembali kapten itu. Sedangkan di bar, Helmeppo mengajak Koby minum, Helmeppo bingung kenapa Garp terobsesi dengan Luffy. Koby bertanya apa tindakan kita sudah benar, mungkin Luffy tak sejahat kata mereka. Helmeppo bertanya apa kau tahu sesuatu, lalu Koby dengan gugup mengatakan kalau Garp adalah kakek Luffy, ucap Koby. Bartender berkata kalau tempo hari ada pemuda bertopi jerami, aku akan memberitahu kalian jika kalian mampu membayarku. Kemudian mereka berdua kembali dan memberitahukan kepada Garp keberadaan Luffy, lalu Garp meminta untuk menuju ke Kepulauan Konomi. Zeff mengatakan ini era mereka, mau tak mau perubahan akan datang, lalu Garp pergi. Di tempat Nojiko, Usopp sedang membuat bom asap, tapi bagi selalu mengganggunya dan berkata kalian pikir bisa mengalahkan Arlong, kalian akan dicabik-cabik sampai hancur, kalian cuma seonggok sampah bagi mereka. Sanji mengambil jeruk dan menyumpal mulut bagi. Di kuburan ibunya, Nami sedang menggali uang yang disimpan, Nojiko datang yang melihat Nami membongkar kuburan ibunya, mengatakan apa belum cukup menjadi anak buah pembunuh ibu. Kini kau juga merusak makamnya, Nojiko ingin memukulnya dan mengenai peti yang berisi uang, apa ini hasil curianmu dan menyembunyikannya di sebelah makam ibu, tanya Nojiko.
Lalu Nami menjelaskan kalau waktu itu dia menemui Arlong untuk bergabung dan memberikan peta yang dibuatnya. Aku mau menjadi anak buah Arlong dengan syarat dibolehkan membeli desa Koko dan dia menyetujuinya dengan harga 100 juta beri. Kini aku akan membebaskan desa dan warga dari Arlong. Selama ini kau berusaha menolong kami, kenapa tak cerita, aku ini kakakmu, tanya Nojiko. Aku tak mau kehilangan kau atau siapapun lagi, ucap Nami. Lalu Kapten Marinir datang untuk menyita hasil jarahan, lalu melihat peti harta karun. Mereka akan menyitanya, uang sebanyak 100 juta beri, dari mana kau dapat sebanyak itu? Nami yang terkejut karena mereka tahu jumlah persis, dan pasti Arlong yang mengutus kalian, tanya Nami. Saat mereka akan membawa peti itu, Nami mencoba menghalangi, tapi mereka diancam akan ditahan jika melawan, kemudian mereka pergi. Nojiko berusaha menahan adiknya, tapi Nami berhasil lepas dan mengejar mereka. Di markas, Arlong sedang memberikan pengumuman kalau, sebentar lagi manusia ikan akan menjadi penguasa sejati lautan. Mereka takut akan kekuatan kita, kini saatnya memulihkan tatanan alam di dunia ini. Kita adalah bukti nyata, manusia ikan lebih unggul, dengan peta Grand Line, kita rebut kembali hak kita akan hanguskan semuanya mulai dari desa Koko hingga penjuru East Blue. Nami yang gagal mendapatkan uangnya menjadi marah dan merusak tatonya dengan pisau, sambil menangis. Luffy menahan tindakan Nami, lalu Nami meminta tolong kepada Luffy. Tentu saja, ucap Luffy, lalu yang lain juga sudah bersiap, sedangkan desa Koko sudah dibakar oleh bajak laut.